Rogo Sukmo saya ada zodiak Pisces yang ada di Jambi. Wanita berumur 32 tahun yang bekerja sebagai pembersih jalan. Si Pisces ini ditinggal oleh kedua orang tuanya dari umur 6 bulan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris-maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 7 hari yang lalu. 7. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Jambi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Jambi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 32 tahun yang bekerja sebagai pembersih jalan, yang mana dia tinggal dengan neneknya dan 2 ponakannya. Dan si Pisces ini ditinggal oleh kedua orang tuanya dari umur 6 bulan. Ya, dia menghidupi nenek dan 2 ponakannya, yang mana saat ini Pisces sedang butuh dana untuk pengobatan neneknya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita berzodiak Pisces. Sebagai tulang punggung keluarga, tidak pernah melihat kedua orang tuanya dan ditinggal oleh seorang nenek bersamanya. Dan 2 orang ponakannya ini juga tantenya meninggalkannya. Ya. Dan tidak ada kabar sudah 3 tahun terakhir. Jadi
si Pisces lah menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ponakannya umur berapa nih? Ponakannya satu yang yang nomor 2 umur 8 tahun. Oh, je. Yang pertama itu SMP kelas 2. Ya. Tapi semangatnya sangat luar biasa sekali karena dia merasa neneknya itu adalah orang tuanya sendiri. Betul sekali. Dan saat ini neneknya sudah pikun ya. Sudah pikun, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sabun sepuh penyakit. Iya, dimandiin, diurusin, dikasih makan segala macam layaknya dia masih kecil. Ya, ini like, comment, dan share kurang lebih 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu yang mana hutang yang dihadapi oleh si Pisces adalah hutang piutang keluarga dari si neneknya. Ya, jadi rumah itu adalah hasil dari kakaknya dahulu yang sudah meninggal. Ditempati. Tapi pada saat perjanjian kemarin itu, apabila saya meninggal nanti kamu gak usah bayar semua, bayar sekian juta saja. Nah, akhirnya si neneknya ini dituntut oleh anak dari pamannya untuk segera kosongkan. Kalau tidak, ya itu tadi mau dijual. Kalau si anaknya butuh uang juga. Jadi si Pisces bingung, dikasih waktu 1 bulan. Ya, kalau tidak ada orang pembelinya. Kalian kalau tinggal di hutan aja terserah. Tapi dia bilang si Pisces gak bisa, ini kan ada orang tua. Orang tua. Ya udah sisa dari uang ini kalian buatin gubuk lah. Tapi si nenek itu kayak ada punya memori sendiri dengan suaminya dulu. Dan nenek bilang sama ke Piscesnya, kalau masih bisa dipertahankanlah. Biar nenek mati di sini saja nanti. Nah, itulah beban yang dihadapin oleh si Pisces. Sedangkan Pisces hanya gaji bulanan di bawah 2 juta. Hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan ponakannya, kebutuhan sekolah. Dan dia tidak memutuskan untuk menikah karena dia udah trauma dengan pernikahan orang tuanya, yang mana dia hamil orang tuanya hamil di luar nikah dan mempunyai anak dia dan merasa anak ini pembawa sial, sehingga anak ini lahir pertengkaran terus berumah tangga dari orang tua si Pisces ini. Dan akhirnya 6 bulan bertahan, akhirnya kedua orang tuanya itu pisah dan pergi dengan egonya masing-masing dan meninggalkan dia kepada si nenek ini. Dan dia kenapa mempertahankan rumah itu? Karena si nenek itu pada saat dia kecil sampai dia 2 tahun 3 tahun selalu berkata, nenek tidak akan pernah ninggalin kamu, jadi kamu jangan sedih. Nah, begitu juga lah yang didengar dari si nenek, jangan kau pertahankan rumah ini karena kalau bisa nenek nanti meninggal di sini. Oh ya, nek itulah beban yang dihadapin oleh dia. Kurang lebih 12.500.000. Jadi kalau misalnya di bulan April ini tidak ada yang membayar, ya, jadi terpaksa rumah itu dilelang, dijual. 12.500.000. Ya, utangnya. Ya. Akhirnya saya penasaran dengan kisah hidup seorang Pisces yang berumur 32 tahun. Yang dia menjadi tulang punggung dari kecil. Dia dagang keliling untuk membantu neneknya. Sampai saat ini dia diterima oleh salah satu pemerintah untuk gitu, bekerja bersih sapu jalan. Dan itu pendidikannya cuma SMP, Mas Jawir. Ya, akhirnya saya masuk lebih dalam dari kehidupannya. Betul, kenapa dia hanya lulusan SMP? Karena neneknya sudah tidak kuat lagi, dan dia harus membantu neneknya. Betul sekali. Dia berjualan pada saat anak-anak seumurnya dia di masa itu main bola, main segala macam. Dia berjualan di lapangan. Dan
meranjak dewasa, dia jual-jual membantu orang berjualan di pasar, dan sampai dilihat oleh pemerintah Pemkot daerah gitu ya, ya. untuk dikerjakan. Akhirnya dia seperti kebanggaan karena walaupun saya seorang pembersih jalanan, tapi saya suka dengan pekerjaan ini. Ya, dan akhirnya pas dia baru masuk 1 tahun di dinas kebersihan, tantenya datang yang mengantar ponakannya. Sempat 3 bulan, bilang sama nenek, "Nek, nitip dulu. Nanti setiap bulan saya kasih uang." Oh ya udah, tidak apa-apa, oleh karena itu kan anak si nenek. Ya, tidak apa-apa. Terus si tantenya ini janda. Dia pergilah, katanya itu mau ke Jakarta. Dan ternyata dicari tahu dia pergi dengan laki-laki dan meninggalkan 2 orang anaknya ini. Dan bilang kepada laki-laki itu kalau dia janda tidak punya anak. Jadi beban yang diberikan kepada nenek dan si Piscesnya. Kurang ajar itu. Dari sekolah, dari buku segala macam. Ibaratnya si Pisces ini punya anak 2. Dan si neneknya ini adalah ibunya. Dan sampai sekarang si Pisces tidak pernah melihat ibunya. Karena si nenek tidak ada foto-foto juga di rumahnya. Ya. Dan terus berlalu, dan akhirnya tekanan ini pun semakin dekat. Dan dia tidak pernah cerita ke siapapun. Mau cerita ke nenek belum ada uang, takut kepikiran. Ya, mau cerita ke ponak-ponakannya masih kecil. Mau cerita ke orang tidak akan ada solusinya. Betul sekali. Akhirnya dia sering nonton Pintu Misteri yang saya bilang, jangan khawatir. Curhatlah kepada Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan 5 waktu untuk kamu curhat. Teruslah berdoa. Itu ya, Pisces pengen sekali mempunyai tasbih sukma. Jadi pada saat gambar tasbih sukma keluar, itu di postnya dia ambil tasbihnya sendiri, ditempelinya. Semoga energi yang ada di tasbih sukma ini menyebar ke tasbih saya. Maaf, saya belum punya uang untuk membelinya. Sampai segitunya dia. Sampai. Ya. Itulah, makanya pada saat kalian sudah mempunyai tasbih sukma, ya, pergunakan dengan baik. Kasihan orang-orang di luar sana yang ingin mempunyai media-media saya, harus ngumpulin 1.000-2.000. Kalian yang sudah lolos seleksi, kalian yang sudah mempunyai tasbih itu, gunakan dengan baik. Ya. Tapi Tuhan berkehendak lain ya Mas Yawir. Tempelin terus. Ya, 1 jurit nempel di sana. 1 jurit nempel ya Allah. Pembantunya. Dan minyaknya itu dia nggak pakai minyak Mas Yawir. Jadi dia pakai minyak zaitun. Untuk si tasbihnya. Sebagai media. Dia pejamkan mata. Kusuknya. Itulah ya. Beda sekali. Kusuk dengan orang yang membeli dengan cara duitnya sendiri. Khusyuk dengan orang yang tidak mampu membeli. Itu yang saya lihat. Ya, jadi tolong sekali untuk saudara-saudaraku di luar sana, pada saat sudah mendapatkan media saya, jaga dengan baik. Yang tidak dapat media aja, dia kusuknya luar biasa. Sampai dia melihat cahaya putih, sampai goyang kayak gini. Goyang. Apa yang dikatakannya? Satu doa itu, ya Allah, terus dia setelah dia zikir, ya Allah, semoga pintu yang di depan mata saya ini pintu yang terbaik buat saya. Mudahkan semuanya. Urusan rumah ini ya Allah. Ya Allah. Itu terus dikatakan lagi. 7 hari sebelum saya rogoh sukmo, doa-doa itu sudah dilantunkan sama dia, si Pisces. Ya, dan akhirnya saya masuk rogoh sukmo pada saat dia sedang berzikir. Zikir, setelah dia zikir dia berdoa. Nah, setelah dia berdoa itulah ya, wangi dari minyak tasbih sukma gaharu keluar.
Dia mau buka mata, tapi mata itu terasa berat sekali. Terasa berat. Tapi wangi itu keluar. Wanginya walah. Dan cahaya putih, pintu cahaya putih muncul di matanya. Seperti kalian merasakan kalian menjam, tapi terang gitu. di depan mata. Seperti ada lampu neon di depan mata kalian. Kita tidak bisa lepas, tapi terus dia. Akhirnya saya muncul di situ. Dan saya bilang, Pisces, Assalamualaikum Kimacan. Waalaikumsalam. Ada apa kamu dengan doa-doamu ini? Ya Kimacan, saya fokuskan doa-doa saya ini untuk nenek saya Kimacan. Harta satu-satunya adalah nenek saya. Bukan berarti rumah ini, tapi nenek saya, keinginan nenek saya. Karena rumah ini banyak kenangan Kimacan. Apakah saya bisa mendapatkan uang 12 juta itu? Saya bilang, ya itu tadi. Jadilah orang baik. Ya, kalau kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Dan saya bilang, kalau memang rumah ini jodohmu, ya akan banyak cara Tuhan mendekatkan berbagai macam cara. Tapi kalau misalnya rumah ini bukan jodohmu, itu akan ada cara untuk menyingkir sendiri. Ya, ikhlaslah. Apapun keputusan yang diberikan oleh Tuhan nanti, tenanglah. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiran. Jalani hidup seperti biasa. Baik Kimacan. Ya. Setelah itu, cahaya sudah mulai hilang. Akhirnya dia bisa terbuka dan bilang, Astagfirullahaladzim. Sambil dia lihat tasbihnya ini, diciuminya. Oh, ada bau itu ya. Berarti ini logo Sukmonya tidak dalam mimpi. Tidak dalam mimpi pada saat dia bersikir. Ya, kan? Dari situ paginya ya seperti biasa bangun, masakin air panas buat neneknya, buatin sarapan bubur, kasih jajan ponak-ponakannya. Ya, subuh-subuh itu Mas Jawir. Habis itu baru kerja. Masya Allah, wanita. Dia kerja. Ya, kerja itu di jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi lagi nyapu-nyapu dia ketemu dompet. Dompet besar ya, seperti apa ya? Clutch. Ya, dompet besar seperti ini. Dompet besar ketemu. Dipegang. Dia buka 2 jutaan duit dompetnya. Duduk. Satu sisi butuh uang. Di sisi lain punya orang. Apa yang dilakukan dia? Dia duduk Mas Jawir. Dia duduk dan menginfo ke grup bagian untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih difotoin kalau ada yang mencari lokasi di sini, saya masih di sini ya. Grup Facebook gitu? Bukan. Grup bagian lingkungan bersih-bersih itu loh. Ya. Terus gak lama udah iya lainnya, dan akhirnya dia tetap memegang dompet itu sambil menunggu, ya Allah kalau misalnya 1 jam tidak ada orangnya di sini, maaf saya harus pergi. Ya, dia duduk dan 15 menit suami istrinya naik motor benar-benar kelimpungan. Walah. Pak melihat dompet saya, oh ini. Mbak melihat ini dia. Oh iya Mbak, lihat dulu Mbak, cek dulu ada yang hilang atau tidak. Saya temukan di sini tadi. Oh iya, dicek dompet udah masih utuh, uang masih utuh. Kartu masih utuh. Oh makasih ya Mbak, kata dia. Dikasih 200, dia nggak mau. Dia usah Pak, kurang Mbak, kata dia. Nggak usah, ini uangnya sebenarnya ambil aja. Uang 2 juta ini ambil aja. Yang penting dokumen-dokumen dalamnya. Oh enggak Mbak, saya membantu. Dan akhirnya sambil mau dikasihin duit, tapi dia menolak. Menolak. Akhirnya Mbak itu ngelipet, langsung dimasukin, langsung pergi. Terima kasih banyak. Oh iya, ini duitnya Pak, nggak buat Mbak aja. Dia lihat, alhamdulillah, masukin kantong. Terus akhirnya di post lagi di grup tempat sapu-sapu itu, kalau dompetnya sudah diambil, dan ini uang 200.000. Akhirnya nanti sekitar jam 9 apa jam 10 dia bertemu di kantor biasanya. Jadi dia beliin makanan bareng-bareng. Dinikmati bareng. Ya, nikmatin bareng. Jadi hari itu banyak lagi kejadian. Setelah itu
bertemu lagi dengan atasannya. Dia agak melamun gitu. Kamu kenapa? Lagi gak enak badan? Kalau gak enak badan gak usah kerja. Oh enggak pak, gak apa-apa. Enggak, ada pikiran sedikit. Kenapa? Dia omongin, ceritain. Oh gitu. Nanti saya coba mengajukan pinjaman. Majuin pinjaman. Waduh, saya nggak berani pak. Saya dari kecil ya pernah minjam lebih baik kelaparan. Gak apa-apa, nggak usah pak. Gak apa-apa, nanti dipotong. Aduh pak, saya takut gitu. Oh ya udahlah kalau gitu. Sore pulang dan zikir lagi. Besok paginya, lusanya, di sekitar jam 8:30 ada telepon berbunyi mengatakan Mbak ini atas nama ini dengan nomor tabungan ini bisa datang ke cabang terdekat kami mendapatkan undian 35 juta. Penipuan ini. Penipuan ini. Dimatikannya. Lonceng berkali-kali. Mbak, kalau misalnya sampai 2-3 kali panggilan kami tidak direspon, berarti kami pilih orang lain ya. Ini di cabang mana Mbak? Ini undian apa? Ini undian apa? Undian apa di bank itu? Dia mendapatkan 35 juta. Ada orang 5. Dia salah satunya. Karena dari pihak kantor ya, itu kan apa namanya Mas Jawir? Ngirim gaji itu. Pengiriman gaji lewat rekening. Terus dan ternyata dia kalau di rumah dia jual sambel. Jual sambel. Jadi rekening koran bagus. Ya, dan dia pernah di 3 bulan lalu dia lagi nabung di bank. Terus ada security menawarkan, Mbak isi lu siapa tahu rezeki. Ya iseng-iseng Bismillahirrahmanirrahim. Dia lupa Mas Jawir. Kalau Mbak nggak percaya silakan Mbak datang ke tempat ke cabang terdekat, tempat Mbak yang buat kemarin atau gimana, untuk menanyakan nomor telepon ini dan apakah benar atas nama Mbak menggunakan ini. Soalnya sayang sekali kalau Mbak nggak datang. Nggak ada bahagia dia. Dia takut. Datang jam 10:30 datang ke bank itu. Antrian banyak. Dan pada saat menanyakan Mbak, saya dapat dia nanya sama security, saya dapat nomor telepon ini mengatakan saya dapat undian atas yang mana ya, saya nggak tahu lah, coba ditanyakan dulu. Baik, dilihat dicatat dan nunggu antrian dan ketemu dengan dealer apa namanya, nama manajer bukan teller bertemu dengan tellernya menjelaskan seperti ini. Saya takutnya penipuan Mbak, soalnya sudah nelpon 3 kali. Sebentar, dilihat memang betul ada undian seperti itu, tapi kita lihat lagi namanya ya, karena online langsung di pusat. Benar Bapak, benar Mbak. Mbak memenangkan hadiah 35 juta. 5 juta yang mana undian apa itu saya gebiar apa itu ya, gebiar apa saya lupa itu. Dan ya betul undian di 3 bulan lalu Mbak, yang mana ya, diingat lagi. Iya pas saya mau transaksi pembayaran itu saya mengisi 300.000 dapat voucher itu saya masukkan dan disuruh security. Iya Mbak dapat. Terus gimana tuh Mbak? Apakah ada admin? Nggak ada, ini pure murni undian. Teriak dia, sujud di bawah kaki di lantai. Allahu Akbar, ya Allah itu terima kasih ya Allah. Orang-orang kaget kan, kenapa nih? Harta warisan ini ya. Dan akhirnya 35 juta masuk ke rekening. Silakan Mbaknya ke apa ya, bagian apa itu yang kalau misalnya kirim uang dilihat terus buku tabungannya, kalau mutasi bukan. Ini udah masuk ya Mbak, dan tolong tanda tangan materai alah penerimaan ya. 35 juta. Allah, 35 juta ini 1 tahun lebih saya kumpulin ini. Ya. Secepat itu. Tuhan Maha Kaya sayang. Jangan takut, jangan minta sama jin, jangan minta sama pesugihan. Kamu minta apa ada Tuhan semuanya. Asalkan dari hati. 35 juta. Diceritain ke neneknya kan nggak nyambung Mas Jawi. Pikun ya, akhirnya langsung saja
Om, ini sudah ada uangnya. Dari mana kamu? Ada uang dihina, nggak ada uang dihina. Nah, ki piye ta ki ume iku ya? Om, ini saya transfer ya Om ya. Tapi tolong Om, Kwitansi tanda. mau diakalin lagi. Ya Allah. Dan akhirnya hati dia, ya udah transfer aja. Tapi nggak ada tanda bukti segala macam ya. Om, boleh nggak saya panggil dusun dusun, RT kepala dusun RT ya Pak pokoknya RT. kayak gitulah. Ngapain kamu nggak percaya sama Om? Om kan saya kan nggak ada orang tua Om. Saya nggak ada yang mendampingin saya di sini Om. Uang 12.500.000 besar sekali Om. Takutnya kalau misalnya terjadi ke depannya. Iya. Wah, marah. Akhirnya dia memberanikan diri, nggak apa-apalah. Tali persaudaraan putus daripada seperti ini. Akhirnya lapor dengan dusun, kepala dusun ya, untuk menyelesaikan ini semuanya. Dan omnya pun sudah yes 12.500.000 bahwa rumah ini milik si nenek. Selesai semua, tidak ada urusan lagi, tidak ada harta gono gini lagi, selesai. Jadi rumah itu milik nenek. Dan setelah pikat itu udah diserahkan ke nenek. Masih ada sisanya Mas Jawir. Masih ada sisa. Dan dia bilang, Nek, ini ada uang, nenek mau makan apa? Ayam. Ayam malah. Ayam. Dan si ponakannya pun mau ayam juga. Iya dibeliin. Dan untuk Pisces, uangnya sisanya ditabung ya. Tabung, Masya Allah. Ya. Jangan takut dengan pernikahan. Ya, tidak semua pernikahan seperti itu. Ya. Insya Allah kalau ada jodoh pas dengan hatimu, orangnya baik, jalani. Ya, uang itu simpan buat bekal kamu suatu saat kalau kenapa-napa. Amin, betul. Ya, kalau kamu kan sudah punya ponakan dua. Ada nenekmu kita yang tidak tahu suatu waktu dia sakit segala macam. Ya, jadi jaga. Itu uang yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Ya, pegang baik-baik dan gunakan terus tasbih tersebut. Ya, kan tidak semua orang bisa ditransfer seperti itu. Ya, itu karena ketulusan hati. Jadi pelajaran kita dapat dari zodiak Pisces yang ada di Jambi, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, kalau kalian sudah mentok di titik bingung mau kemana, ya, itu tadi. Tuhan sudah mempersiapkan 5 waktu untuk kalian curhat bersujud kepadanya. Ya, ikhlas dari hati, jangan terburu-buru. Ya. Jangan pada saat minta tolong, ya Allah, pas sudah terwujud lupa. Ya, mintalah kepada Tuhan. Ya, jangan malah minta kepada pesugihan. Ya, insya Allah solusi akan ada jalan keluarnya apabila kalian hati dan pikiran sudah mulai tenang. Betul sekali. Gitu ya Ki ya, Masya Allah tabarakallah, suatu mukjizat keberkahan karunia, wah, nyata yang Tuhan berikan untuk si Pisces ini. Semuanya pun juga karena apa? Karena si Pisces yang sudah lolos seleksi ya Ki ya, hati ikhlasnya, pikiran bersihnya, diuji dengan uang dompet 2 juta tapi tidak tergiur walaupun permasalahan ada di depan mata yang membutuhkan uang gitu ya Ki ya. Coba kalau seandainya Pisces tidak amanah dengan dompet yang jatuh, ya 35 juta tidak akan mungkin datang itu ya Ki ya. Nah, Pisces teruslah menjadi orang yang baik. Pesannya Ki Macan, jika memang belum menemukan orang-orang yang baik di sekitarmu, jadilah kamu salah satunya ya Ki ya. Karena menjadi baik itu tidak harus orang yang kaya raya, tidak harus bergelimang harta. Wah, buktinya dengan keikhlasan hatimu, walaupun ditransfer tempelin tasbih sukma dengan tasbihmu, nyantol juritnya Ki Macan untuk berada membantumu. Nah, itu loh ya Rek ya. Makanya kenapa ya, kalau kalian yang sudah memiliki medianya Ki Macan, dijagalah dengan baik-baik. Ingat kembali lagi, media-medianya Ki Macan itu menginginkan si pemakainya itu lebih dekat lagi pada Sang Maha Pencipta. Karena apapun yang tidak mungkin itu bisa mungkin karena ridho Sang Maha Pencipta. Ya, jadi bagi kakak-kakak semuanya yang sudah memiliki medianya Ki Macan, jangan sampai kalah sama si Pisces ini. Baik, nanti setelah
setelah ini Mas Jahid mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak akan ada perubahan karakter dan rezeki di akhir bulan April 2024. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan mengalami perubahan karakter dan rezeki di akhir bulan April di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan, ya. Ojo lemes-lemesan. Kudu semangat. Ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi akhir bulan April. Kita akan lihat ya, ada berapa zodiak. Ya, akan ada perubahan karakter dan rezekinya di akhir bulan April. Tapi sebelum saya memasukin penerawangan lebih dalam lagi, ya, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Karena ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Jadi apabila kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, mencari rezeki, berkumpul dengan keluarga. Ya, buat apa punya uang banyak, harta banyak, kalau kalian pelit? Pelit kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada orang kita sayangi. Ya, banyak uang tapi pelit dengan kesehatan kita. Jangan sampai sudah ambruk, baru treatment, ya, baru berobat. Ya, ini dia. Rahasia saya satu-satunya yang selama ini yang saya punya, akhirnya saya up juga di pintu misteri. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini botol minumnya, di dalamnya ada batu kristal alam asli, bukan sintetis. Ya, batu asli yang namanya rose quartz yang berfungsi untuk men-scanning ya air yang ada di botol minum ini. Ya, batu kristal ini sudah saya ritualkan dengan saya doakan doa-doa terbaik saya. Ya. Jadi saya fungsikan untuk mengobatin penyakit medis dan non medis. Ya. Jadi kalau misalnya batu alam ini bisa menarik dari energi-energi positif dan bisa menarik energi-energi doa-doa kalian. Inilah cara saya untuk menyehatkan diri saya. Cara saya untuk menenangkan hati dan pikiran saya. Cara saya untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan awet muda saya. Ya, ini media. Tetap kita bermohon kepada Tuhan. Kita berdoa melalui botol minum kesehatan ini. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga dengan botol minum kesehatan ini saya selalu diberikan kesehatan dan juga dilindungi dari serangan-serangan astral, diberikan ketenangan hati dan pikiran, dan juga awet muda. Jadi doa-doa kalian itu ditarik oleh batu kristal. Ya, dan batu kristal ini bukan batu kristal sembarangan. Ya, ini ada saudara-saudara kita yang tak terlihat di 10 tempat yang selalu berpartisipasi di kolom komentar pintu misteri, yang mengetahui seluk-beluk orang-orang yang berkolom komentar di bawah. Didoakan dulu baru diminum. Doa dulu ya, Rek, ya. Nah, ini maharni pun botol kesehatan infus biokristal spiritual Rp1.250.000 belum termasuk ongkir ya. Doa dulu. Alhamdulillah. Ya, jadi botol minum kesehatan ini akan berubah rasa biasanya ya. Apabila setelah kalian doakan. Kadang-kadang rasanya seperti air pegunungan yang dingin. Kadang-kadang seperti air kelapa, dan kadang-kadang juga seperti payau. Nah, kalau payau itu biasanya botol minum kesehatan ini men-scanning untuk membersihkan energi negatif yang payau, ya. Dan juga kalau misalnya sudah lama nggak dicuci, kalian bisa buka sini ya.
bawahnya yang bawahnya ini untuk membuka mencuci batunya, yang atas botolnya ya. Ya. Bisa dibawa kemana-mana, biasanya saya bawa kemana-mana ini. Betul. Hati-hati, beli sekali pakai seumur hidup, asal ojo mbok pecah. Iya. Hari ini saya ingin menggunakan parfum Sanjagat atau parfum Aura yang warna biru. Biru ngoten nggih. Langit samudra monggo. Ya, parfum Sanjagat ini juga bagus untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam saya menggunakan botol minum kesehatan. Kok banyak sekali Ki Macan media-medianya, ini belum seberapa sayang. Ini baru 17. Ada 28 media yang saya punya. Kenapa kok spiritual banyak sekali media? Yes. Jadi spiritual itu tidak gampang. Ya. Pasti banyak serangan-serangan astral negatif yang menyerang kita. Apalagi saya kerjanya Rogo Sukmo untuk membantu orang-orang di luar sana. Ya, saya bantu Rogo Sukmo di sana, ya, mereka akan menyerang saya. Efeknya. Ya, jadi makanya saya banyak sekali media-media di sini untuk penyembuhan. Betul ya. Ini kalau Mas Jari pakai yang warna kuning iki ya, parfum Aura, parfum Sanjagat. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gelang tricarka sudah disemprot ya, Rek ya. Jadi kalau ada bercita-cita pengen jadi seperti Wal, kuatin saja dulu mentalnya. Ya. Sudah siap nggak dibanyak dimusuhin oleh dukun-dukun negatif, jin-jin kafir, ya, sudah siap apa iblis tidak? Satanik. Ya, kalau belum siap jangan, nanti takut ada apa-apa. Nanti yang ada kamu ngikut jadi negatif. Ya betul. Ya Ki ya. Betul. Nah ini kini saya Mas Jabir Ki Banyu Mustika kira ya. Doa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Karena banyak juga yang malah jadi negatif. Pertamanya positif, jadi negatif banyak ya Ki ya. Ya ini dia minyak gandala. Ya, minyak gandala, minyak penarik rezeki. Kecil-kecil cabai rawit. Saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari menjangan. Yang mana di dunia spiritual, minyak ari-ari menjangan ini bagus sekali untuk mengusir jin-jin negatif, untuk menutup rezekimu. Ini ahli sekali. Jadi minyak menjangan ini ahli sekali di bidangnya untuk mengusir jin-jin yang menutup rezeki. Ada sendiri jin-jin yang menutup rezeki. Mereka spesialis menutup rezeki manusia. Ya, tapi jangan khawatir. Selagi ada minyak gandala, ya, jin-jin yang negatif itu yang menutup rezeki kalian akan hancur sendiri. Tapi ingat, yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan minyak gandala untuk membantu menarik rezekimu sendiri yang Tuhan berikan, yang ditutup dari orang lain. Siapa yang menutup rezeki kita, Macan? Orang-orang yang kalian kenal, orang-orang yang dekat. Ya, banyak sekali di depan manis, di belakang iblis. Banyak. Ya, banyak sekali yang saya lihat ya, orang-orang terdekat yang ingin jatuhkan rezeki kalian sendiri. Karena apa? Mereka iri dengan kesuksesan kalian, dengan pencapaian kalian, dengan rezeki kalian. Jadi dia menggunakan otak negatifnya itu melalui dukun negatif untuk menutup kalian. Tapi jangan khawatir, pakai setiap hari ini. Ya, pakai setiap hari. Jadi kalau misalnya usaha kalian awalnya rame, tiba-tiba sepi, terus jualan kalian tiba-tiba rame, awalnya rame, tiba-tiba sepi, job-job kalian susah, handle tamu susah, ya, cari pekerjaan susah, ini minyak gandala ini untuk orang-orang yang bekerja. Ya, gunakan setiap hari. Ya, jadi apabila kalau sudah mulai lancar rezekinya, sudah mulai tertata lagi uang-uangnya, ingat, yang pertama, membayar hutang piutang. Jangan pernah dipending-pending. Ada uang bayar, ada uang bayar. Setelah itu menabung. Besarkan usaha. Amin. Ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan. Amin. Ya, bahagiakan anak beranak, keluarga. Setelah bisa membahagiakan keluarga-keluarga, ya, bantulah saudara-saudara yang membutuhkan seikhlas dan semampu kalian. Betul. Saya yakin rezeki akan semakin lancar. Amin. Pakai setiap hari. Ya, dan di dalamnya ini ada kayu manis. Kalau apabila habis bisa taruh di dompet. Ya. Tapi kalau uangnya dari minyak gandala ini, kalau misal kalian lari ke yang negatif seperti
main judi, narkoba, minuman keras, berzina, saya pastikan dia akan tertutup sendiri karena perbuatan negatif kalian. Tuh, dengerin ya. Nanti kalau sudah lancar, jangan digunakan ke hal-hal yang negatif. Kalau kalian tetap menggunakan ke hal yang negatif, kalau rezeki kalian sudah tertutup, walaupun pakai minyak gandala kamu minum pun, itu tidak akan ngaruh. Ya. Berarti Tuhan bilang bahwa berarti kamu tidak pantas untuk diberi uang lebih. Betul. Ngoten ya Ki ya. Makanya lihat diberi rezeki Tuhan uang lebih, digunakan yang baik. Ya, jaga kepercayaan Tuhan. Iya. Baik. Oke, kita akan lihat ada berapa zodiak yang akan perubahan karakter dan perubahan rezeki di akhir bulan April. Oke. Ya. Ya, pohon dan akar bersinergi ya. Artinya di sini ada 6 zodiak yang akan ada perubahan karakter dari karakter buruk ke karakter baik sehingga mempengaruhi rezeki yang baik baginya. Alhamdulillah. Ya, makanya saya selalu bilang kepada saudara-saudaraku di luar sana, apabila kalian bangga dengan karakter negatif, ya jangan salahkan rezeki yang malas akan datang. Karena ini yang saya lihat 6 zodiak ini mereka berada di atas dari 12 zodiak lainnya, ya. Dia naik di atas dan bersinar. Artinya karakter-karakter yang negatif selama ini yang awalnya redup di tubuh kalian kembali sinar karena perubahan karakter baik. Gitu ya Ki ya. Oh Lara ya, berubah karakternya jadi baik. Nah ini ada 6 zodiak ya. Bersama-sama pintu misteri, mari kita menuju ke karakter yang positif. Ya. Wah, saya nggak bisa Kimacan, saya orangnya kalau misalnya disinggung saya singgung balik. Itu salah. Jadi kalian tipikal orang egois. Biarkan saja. Kalau ada orang yang menyinggung kalian, biarkan saja. Ya, doain aja dalam hati. Ya Tuhan, kuatkan hati saya. Karena semakin orang menyinggung kalian, merendahkan kalian segala macam, alam semesta membuatkan tangga untuk naik level. Betul sekali. Ya, kita lihat zodiak pertama yang akan mengalami perubahan karakter. Pisces. Ya. Pisces, di sini akan ada perubahan karakter dari karakter negatif ke karakter positif. Sehingga rezekinya pun akan berubah. Masya Allah. Ya, Pisces. Pisces nomor setunggal kira. Oh, yang di Roscoe tadi juga Pisces. Wow. Air mengalir, artinya ya ada karakter negatif dari si Pisces ya. Sebelumnya mereka ini mempunyai sifat karakter cemas, was-was, panik. Mereka mempunyai pemikiran yang berat sekali. Kalau ada masalah dikit berat. Ya. Tapi nanti mereka lebih bisa legowo, ya sudahlah saya ikutin arus aja, apapun yang terjadi saya ikutin, daripada mikir tidak ada jalan solusinya. Jadi dia berani untuk mengikuti arus yang diberikan oleh alam semesta, sehingga karakter tersebut menjadi karakter baik, sehingga banyak rezeki yang datang yang akan membantunya. Alhamdulillah, Clara dengerin ya Rek ya. Contohnya tadi si Pisces, Profesor semua. Kemudian Cancer. Nomor kali Cancer. Ya. Cancer kita lihat Cancer. Ya. Cancer. Karakter negatif Cancer di bulan-bulan kemarin, ya. Di sini Cancer adalah salah satu tipikal karakter negatif, yaitu dia tersinggungan. Tersinggungan dan juga dia emosional. Kadang-kadang pada saat dia tersinggung dan emosional, dia tidak bisa mengendalikan fibra dari dalam tubuhnya, sehingga energi negatif dan keberuntungan menjauh. Tapi di bulan April ini dia lebih bisa menahan fibra emosinya, lebih bisa menahan rasa bapernya. Ya, jadi dia lebih bisa, ya sudahlah, ya udahlah, ya, sehingga karakter yang buruk menjadi baik di akhir bulan April, membuat rezekinya lancar. Alhamdulillah, rezeki lancar ya Rayo. Fibra energi emosinya lebih redup. Kemudian yang ketiga apa nih? Aquarius. Ya, kita lihat Aquarius. Karakter negatif berubah karakter positif sehingga mereka bisa menjadi rezekinya berubah. Ya. 2 es batu. Artinya
si Aquarius ini tipikal orang yang tidak bisa menahan apa ya? Ya, menahan kesedihan, betul. Ya, di satu sisi dia sedih, di sisi lain dia pura-pura tegar. Itu tidak bisa. Ya, jadi kamu harus bisa mengobati dirimu sendiri. Pada saat hatimu sedih, buatlah jiwamu buatlah jiwamu membahagiakan hatimu. Ya. Sebenarnya si Aquarius ini tahu pada saat dia sedih, jangan berlarut-larut. Karena apabila kamu berlarut-larut, ya, rezeki akan seret. Apapun yang kalian kerjakan, kalian mau dagang apa, terus kalian duduk sambil bersedih, akan berubah. Karena titik rezeki dari si Aquarius ini, apabila kamu sedih, rezeki jauh. Apabila kamu bahagia, rezeki akan datang. Tinggal pilih di mana. Ayo. Kesedihan jadi lebih bisa mengontrol gitu ya Ki ya. Waduh, akhirnya rezeki berdatangan. Si Aquarius ojo larut dalam kesedihan ya. Kemudian Sagittarius. yang keempat Sagittarius. Sagittarius, kita lihat perubahan karakternya. Sagittarius guys. Iya, Sagittarius ini mengalami perubahan karakter yang awalnya mereka tipikal orang yang pendiam. Pendiam, menyendiri, introvert, ya. Karena banyak kekecewaan yang dia dapat sehingga dia menutup dirinya. Ya, tapi di akhir bulan April dia lebih bisa mengikhlaskan itu semuanya, ya. Sehingga mulai satu persatu rezeki kecil, rezeki besar berdatangan. Ya, ingat Sagittarius, jangan kamu kembangkan yang introvert kalian. Diam, sekarang saya banyak diam sajalah. Jangan. Rezeki akan mandek di sana. Dengerin ya. Sagittarius. Coba untuk ikhlas apapun yang terjadi. Ya, buat rezeki itu datang kembali. Ya, ingat Sagittarius, ya, di akhir bulan April apabila kamu mengikuti cara pikirmu yang introvert, yang diam kala banyak kekecewaan, rezeki tidak akan datang dan akhirnya membuat kehidupanmu semakin gelap. Ya, tapi kalau kamu belajar untuk ikhlas apapun terjadi, kembalilah ke Sagittarius yang ceria, yang pintar berkomunikasi, membuat orang bahagia, senang. Rezeki itu akan datang satu persatu dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Oh gitu ya Ki. Kuncinya itu tadi loh ya. Kekecewaan memang iya boleh ya berlarut dengan cara menyikapi dengan introvert, merasa tertutup, tidak percaya lagi dengan yang sekitar. Tapi tidak boleh berlarut-larut Sagittarius. Iya Ki ya. Harus ikhlas. Introvertnya diganti dengan ikhlas. Kalau kau cepat ikhlas, Tuhan akan mengganti dengan yang baru. Semangat Ki. Ini sekarang yang kelima Ki. Taurus. Ya. Kita lihat Taurus. Perubahan karakter dari zodiak Taurus. Wow, cahaya Tuhan. Ya. Di sini si Taurus ini awalnya seorang yang keras kepala. Tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Pemikiran dia yang selalu benar. Tapi dengan berjalannya waktu, dia sudah mulai dewasa, dan akhirnya di akhir bulan April ini perubahan karakter itu pun akan berubah menjadi baik. Jadi dia bisa mendengar nasihat dari orang lain dan berpikir lebih dewasa, dan juga dia tidak gampang memberikan keputusan. Jadi apapun yang dilakukan dia dipikirkan 4-5 kali. Ini benar atau salah? Ini benar apa salah? Dari seperti itu, hal sepele seperti itu, rezeki akan datang, dan juga tingkat boros Taurus itu bisa terkontrol. Ngoten ya Ki, yang waduh ke arah yang sangat positifnya, dipertahankan yang baik, mengontrol sesuatu, bijaksana, wise namanya. Napa lagi nih yang terakhir 6, yang terakhir Virgo. Oh Virgo. Ya, kita lihat Virgo. Virgo guys. Karma. Ya, Virgo, dari karakter buruk menjadi karakter baik di akhir bulan April. Ya, awalnya karakter buruk dari si Libra ini adalah Virgo ini adalah labil, ya. Moody.
Tapi dengan bergantinya circle, dengan pergantian permasalahan-permasalahan yang ada, menjadi orang yang sangat tegas sekali. Iya, tidak. Ngoten nggih. Dia sudah jauh lebih dewasa. Ya, dia sudah bisa memaknai hidup sebenarnya. Dia sudah bisa tahu arti karakter jelek dan karakter buruk seperti apa. Tidak menjadi orang lain, menjadi dirinya sendiri yang jauh lebih baik. Bukan menjadi diri sendiri yang kemarin, tapi merubah dirinya menjadi jauh lebih baik. Sehingga rezeki-rezeki yang datang itu berdatangan kepadanya, dan juga banyak orang-orang baru yang akan mendampinginya ke arah ke hal yang lebih baik. Wah, dapat mentor. Ya. Jadi Virgo, beruntunglah kamu di akhir bulan April nanti, perubahan-perubahan karakter baik itu akan dipertahankan. Waduh, alhamdulillah ini dengerin ini ya. Yang baik itu dipertahankan, sifat dan karakter positif baik harus selalu dipertahankan. Terima kasih banyak nih Ki Macan ya. Ya, ini satu lagi ya. Alhamdulillah akhirnya media terbaru saya bisa saya keluarkan setelah saya selesai ritual dengan doa-doa terbaik saya untuk para saudara-saudaraku, bisa digunakan untuk kalian di luar sana. Ini hasil dari ritualan saya selama ini, kurang lebih 1,5 bulan ya Bu Cawide. 1,5 bulan. Ya, ini namanya garam laut merah. Ya, garam laut merah ini saya fungsikan untuk saudara-saudara di luar sana ya, untuk membersihkan rumah, toko, dan tempat usaha. Ya, bisa kantor juga ya. Jadi garam laut merah ini bisa membenteng pagar gaib usaha, kantor, rumah ya, dan juga bisa menetralisir dari gangguan-gangguan jin atau roh jahat, menolak bala ya, menarik rezeki di depan rumah, kantor atau tempat usaha. Dan bisa membersihkan energi negatif kiriman, sihir dari orang lain yang ingin menyelakaimu. Ya, ini bisa kalian taburkan atau kalian isi air untuk disiramkan. Ya, ini baru rampung 1 bulan terakhir dan bisa dapat izin untuk diberikan kepada kalian di luar sana. Ya, kenapa saya bilang garam laut merah? Ya, itu tadi kekuatan dari laut merah. Ya, yang akan menarik jin-jin kafir, membantu manusia untuk membersihkan jin-jin, roh-roh, dan orang-orang jahat. Gitu ya Ki ya. Waduh, gila ya. Garam laut merah tidak hanya sekedar nama ya, namun ada energi. Makanya kenapa Ki Macan pun juga harus ada izin tertentunya ya, dan membutuhkan waktu yang lama juga ya Ki ya, sehingga bisa diizinkan dan mendapatkan restu untuk memberi nama garam laut merah. Sebentar Mas Jawid, banyak mungkin di luar sana orang yang menjual garam-garam seperti ini ya, garam-garam doa segala macamnya. Tapi ingat ya, setiap media itu harus ada syaratnya seperti apa, tanggal lahir, tempat usaha, buat apa? Buat yang dituju. Ya. Kalau kalian tidak ada persyaratannya seperti nama atau tempat usaha, tempat apa, itu ditujunya di mana? Ibaratkan kalian menulis surat, tapi ditujukan untuk siapa? Ya, itu loh maksudnya. Jadi mungkin banyak di luar sana yang jual garam, tapi lebih selektif lah kalian untuk membelinya, karena kan uang itu sayang. Betul. Tidak semua orang punya uang di luar sana. Tidak semua orang gampang mencari uang gitu ya Ki ya. Nah, ini ngomong-ngomong untuk garam laut merahnya Ki Macan, persyaratan yang diperlukan Ki Macan ya Rek ya, dimana apabila kalian tujukan untuk rumah, persyaratannya adalah nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau ditujukan untuk tempat usaha, untuk kantor, untuk tempat usaha, ruko, toko kalian, berarti harus nama lengkap dan nama tempat usaha kalian, atau tidak nama toko kalian. Garam laut merah ini kan sebagai pagar gaib ya, dimana kalau kalian menggunakannya, ini kan ada 2 cara. Cara pertama ini bisa dipakai secara langsung, cara yang kedua itu dilarutkan dengan air. Iya Ki ya. Kalau dilarutkan dengan air secara otomatis ini kan harus dalam bentuk cairan ya.
Ya, dibuat pagar. Kalau kalian membuat pagar itu jangan terputus ya. Tergantung dari kondisi tempat usaha, rumah dan ruko kalian. Jika memang tempat kalian itu memungkinkan untuk dibuat pagarnya itu melingkar ya Ki ya, atau bentuk kotak penuh, ya silahkan dilakukan. Ya, berarti kalian memerlukan lebih, tidak hanya satu, karena ini kemasan 750 gram saja. Ya Ki ya. Tapi kalau kalian mohon maaf tempatnya memungkinkan hanya cukup satu, ya pakai satu. Dan jangan lupa taruh di pojok-pojok tempat kalian. Di rumah ya, kalau seandainya tujuannya untuk rumah. Maharnya berapa? Ini untuk maharnya 115.000 belum termasuk ongkir. Betul. Cara pakainya jangan sampai lupa. Pegang dengan kedua tangan, kemudian berdoalah sesuai dengan ajaran kalian masing-masing, diikuti tujuannya apa. Itu wajib dan harus kalian lontarkan, ucapkan dalam hati ataupun secara langsung. Agar apa? Agar energi dan juridnya Ki Macan mengerti, dan agar Tuhan pun juga mengerti. Harapannya kan akan terkabul apa yang menjadi doa-doa kalian. Gitu ya Ki. Dalam untuk pemesanan ini di admin 3 aja Mas Jawi. Oh, di admin 3. Oh ya. Untuk pemesanan garam laut merah di admin 3 ya Rek ya. Di bawah ini ya. Nah, kalau di admin 3 berarti kalian bisa order melalui toko online, Shopee ataupun TikTok. Cariin nama tokonya Pintu Misteri. Asalkan syaratnya harus ada ya. Syarat harus ada ya. Jangan nanti order nggak dikasih syarat, nanti ditanyain sama admin sosmed, nggak dijawab-jawab sama kalian, gimana itu? Iya betul. Ngatain ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Enggak. Kalau sudah, ini untuk 6 zodiak yang akan mengalami perubahan karakter ya Ki ya. Sifat dan karakter positif apa yang harus ditonjolkan Ki agar mendapatkan peluang rezeki bagus? Ada 3 karakter. Ya. Mereka sudah bisa tidak enakan itu apa ya? Sudah mulai tegas. Ya, kalau kemarin mereka tidak enak. Sekarang mereka sudah tegas. Mempunyai sifat dan tegas. 2 bertanggung jawab. Dan yang ketiga di sini jujur. Waduh mantep nih ya. Mempunyai ketegasan, bertanggung jawab dan juga jujur. Ini 3 sifat karakter yang harus ditonjolkan. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau sudah saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedaya nipun, kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri yang menginginkan media-media nipun Ki Macan, silahkan bisa dilihat di akhir video. Nanti akan dijelaskan media-media apa saja yang bisa dibantu melalui ketiga admin 1, admin 2 ataupun admin 3. Bahkan ada di toko online yang tadi Mas Jawir sebutkan, di Shopee dan juga di TikTok. Cariin nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah saatnya, jangan lupa wajib dan harus kita warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita junjung Bhinneka Tunggal Ika, simbol Bhinneka Tunggal Ika ya Rek ya. Berbeda-beda tetap satu jua, NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Gitu ya Ki, karena di balik usaha keras itu kita mendapatkan pembelajaran. Pahit manis kita akan lalui. Dan itu akan menjadikan kita pribadi yang kaya akan kehidupan. Semangat ya Rek ya. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.